Pak, terima kasih waktu yang telah diberi pendapat kepada saya selaku mahasiswa itu untuk Pak. Ya sebelumnya saya sudah konfirmasi dengan Bapak, nama saya Utami Pak. Dan sekarang saya sedang melaksanakan praktik 1 di mata kuliah Agripreneurship. Dan terima kasih kesediaan Bapak sudah membantu saya untuk menggali data-data yang harus saya input dalam hal tugas saya ini Pak. Yang pertama Pak menambahkan saya nama kelompok Bapak, jumlah kelompok Bapak, dan berapa luas lahan Bapak, dan berapa luas lahan kelompok Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak sebagai mahasiswa di Medan yang mau berkomunikasi ataupun melakukan kelompok ya, itu mengambil data-data yang salah satu kegiatan mata kuliah Bapak, dan tentu saya perkenalkan nama saya Maria sebagai ketua kelompok tani Subauka, dan luas lahan yang ada di kelompok Subauka 21 ya. Bapak untuk pribadi kami, saya sebagai ketua kelompok tani ada kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter saya. Bisa saya lanjut mengenai pengalaman petani di sini Pak. Apakah ada pengalaman untuk bertani sudah teknologi atau masih ada yang di bawah teknologi atau masih tradisional Pak? Di sini Pak, memang dari awal sebelum terbentuknya kelompok tani ini memang ada juga yang masih tradisional. Masih ada Pak ya? Masih ada. Tapi sebetulnya juga ada yang juga menggunakan alat pertanian yang ada di sini. Nanti masa budidayanya sudah ada sedikit maju ya? Iya betul Pak. Memang ada juga yang masih tradisional di antara yang 21 orang ya. Kemudian Pak mengenai budidayanya ini Pak, apakah persiapan lahannya, biaya alatnya semua seperti modern sekarang diolah dengan 2 kali tanah pengolahan. Kemudian bagaimana dengan penanamannya, apakah ada kejar guru atau masih sistem juga Pak? Iya, terima kasih. Memang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada juga sebagian petani yang masih tradisional, yang modern. Tentu di sebagian besar ada yang modern yang mereka lakukan secara legowo, dan pemanfaatan alat dengan menggunakan helikopter juga. Dan juga ada yang sistem juga yang pada tanah lahan yang agak kekurangan air, masih ada kekurangan air di sini Pak ya. Berarti debit air masih kurang ya. Kemudian Pak mengenai pupuk di sini Pak, apakah sesuai jenis pupuk yang dilakukan, kemudian jadwalnya pemupukan, dan begitu juga dosisnya Pak? Baik, terima kasih. Memang dalam penyuluhan memang sudah diberikan penyuluhan. Jadi sebagian juga ada petani kan tidak seperti yang sudah biasa lah, mereka ada juga SDM masih kurang ya, sumber daya manusia kayak. Tapi catatan ada yang mengikuti petunjuk dari Funulu, ada juga yang tidak ada yang kekurangan SDM nya. Kemudian Pak mengenai harga pupuk, apakah merasa mahal di sini atau bagaimana Pak? Ya, kalau memang harga pupuk di sini kami memang kurang tahu pasti dari kiosnya. Intinya tahun-tahun ini ada kekurangan, ada penurunan harga, tapi dulunya memang harganya tinggi. Tapi pada musim tanam berikut ini setelah dalam keadaan tanam ini kan tentunya masih bisa tanam. Masih bisa ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan kesediaan air di sini? Kalau di lokasi ini memang airnya cukup, tapi di sebelah sana memang sedikit kurang karena musim kemarin itu memang terganggu sedikit tanaman kami. Berarti milik Bapak sendiri irigasinya masih bisa memadai? Ya bisa. Nah kemudian ada nggak serangan hama Pak yang Bapak alami di sini? Yang paling fatal apa kira-kira Pak? Seperti LC? Ya, di sini gere batang coklat memang pada musim tanam ini kurang. Kami bisa menyatakan ya bisa dikendalikan, cuman sedikit tikus juga. Tikus ya? Tikus itu yang paling selalu diserang, tidak pernah berhenti. Di setiap musim tanam pasti ada serangan tikus di sini, dan burungnya juga ada yang bisa dikendalikan. Tapi serangan tikusnya tidak pernah memasukkan hambang ekonomi Pak ya, atau merugikan petaninya? Tidak pernah ada dalam panennya? Tidak pernah. Bagaimana dengan ini Pak, harga gabah di sini Pak? Apakah Bapak langsung menjual dalam bentuk gabah atau dalam bentuk beras Bapak? Ada dua yang sistem kami di sini, ada juga gabah, ada juga beras. Ya, kalau gabah ini memang dulu di Bulog, tapi sekarang kan ada petani dengan masyarakat yang tidak petani, mereka bisa beli sebelum panen, dan juga ada juga yang berkomunitas di sini.
Ini penyalurannya atau penjualannya langsung dijemput di lapangan atau Bapak ke pasar atau ke pekan tradisional? Iya, diantar di pekan kalau beras, kalau ini di apa itu gabah yang ke masyarakat itu mereka tentu di rumah yang punya Oh, penjualannya. nah gini Pak, dari budidaya ini Bapak, apa yang Bapak harapkan? Ya, Apakah sudah puas dengan yang Bapak dapatkan sampai sekarang atau bagaimana? memang masih ya, sekalipun kita sudah bisa katakan ada cukup kebutuhan, tetapi kan yang kita harapkan kita bertani ini supaya ke depan masih ada peningkatan. Lebih meningkat lagi. Lagi. Berarti penyuluhan tetap yang didampingi oleh penyuluh ya? Iya, betul, betul. Begitu dengan OPPT ya? Nah, betul. Oh, baik Pak. Mengenai ini Pak, kebutuhan petani yang sangat dibutuhkan atau keluhan petani atau anggota Bapak lah. Ya, Nah, apa kebutuhannya? memang dalam budidaya tanaman ini padi sawah memang banyak yang harus kita butuhkan. Salah satunya yang paling kita harapkan itu adalah modal. Ya, modal ini untuk membantu kita untuk semua apa kebutuhan kita dalam budidaya ini bisa kita cukupi cepat waktu Cepat pada saat waktu, kita ya. membutuhkan di lapangan. Oh, baik Pak, terima kasih ya Pak atas bantuan Bapak dalam hal membantu saya untuk menyelesaikan ini, dan mungkin ke depan Pak saya akan masuk ke sini lagi untuk mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan budidaya di kelompok Bapak, khususnya di padi sawah ini. Terima kasih atas bantuan. Baik Pak, terima kasih, semoga ketemu kembali. Pak. Yahoo Pak. Jauh.